Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. 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 Kita kali ini akan membahas mengenai sistem pengamanan di laga Indonesia melawan Kamboja, di mana laga Indonesia melawan Kamboja ini adalah menjadi laga pertama yang dihadiri oleh penonton sejak kasus Kanjuruhan lalu. Ya, Dan kebetulan kita berdua bisa hadir di sana dan melihat bagaimana pengamanan yang terjadi di sana, dan mungkin ini kita bisa bahas dari sejak kita datang ya. Boleh, Bung? betul. Ya, memang sejak kita masuk kompleks GBK itu sudah tercium aroma-aroma pengamanan yang super ketat gitu loh. Mungkin ini juga kan sebagai test case ya. Mhm, Sejak tragedi Kanjuruhan, ini baru pertama kali kita hajatan lagi sepak bola mhm, yang ditonton oleh ribuan penonton. Dan ini juga kan menjadi catatan nih. mhm, Apakah perhelatan atau pertandingan yang semalam itu terjadi, itu kan juga akan menjadi evaluasi ke depannya mhm, nanti. mhm, Nah, ternyata memang dari sejak awal kita masuk kompleks itu barisan pengamanan dari pihak kepolisian dan bahkan juga ada dari TNI itu sudah mulai berjaga-jaga. mhm. Dan di area ini ya, area parkir kita juga melihat ada berbagai macam kendaraan yang semua kendaraannya tulisannya adalah ambulans gitu loh. Ambulans dari berbagai macam mungkin rumah sakit atau dari instansi yang sudah mulai berjaga. Hmm, Ada barisan cannon water cannon kendaraan dari dari kepolisian juga disiapkan. mhm. Jadi memang ini disiapkan untuk menjaga jangan sampai terjadi apa-apa atau belajar dari pengalaman tempo hari Mhm. bahwa pengamanan memang harus sejak awal sudah terlihat gitu loh, Bro. Ya, oke, Jumlahnya pun juga kalau kita perhatikan kan ribuan, Bro, ya, ya, pengamanannya aja ya. gitu. Boleh, Bung, apakah laga Indonesia melawan Kamboja ini termasuk yang high risk? Kalau menurut saya kayaknya enggak ya. Sebetulnya ya, sebetulnya tidak bukan laga yang high risk, Ya, tapi ini adalah demonstrasi cara penanganan pengamanan yang mungkin dirasa paling betul ya. ya. Setelah mereka juga duduk bersatu meja antara Badan Transformasi Sepak Bola Nasional, Mhm, kemudian mengajak juga dari pihak keamanan luar seperti polisi dan security officer yang ada di tubuh PSSI itu juga mulai bekerja. Tentu ya, mereka juga sudah melakukan banyak sekali pertemuan-pertemuan. ya. Dan kalau aplikasinya adalah yang dilakukan seperti yang kemarin, itu saya pikir ya bagus juga ya bahwa Mhm. kita juga sebagai penonton itu mulai merasakan sebuah kenyamanan dan ada rasa aman gitu loh menghadap masuk ke dalam area stadion gitu Ya, bro. kita lihat dulu ya, apa namanya, apa yang dirancang di dalam undangan itu kan sudah ada rancangannya seperti apa, hadis seperti apa Iya, gitu. Tapi pelaksanaan di lapangan kok kelihatannya tidak terjadi. Contoh adalah, iya, eh, di undangan disebut bahwa KTP, ya. Ternyata KTP mm, kita nggak dilihat sama sekali tuh. betul. Dan waktu baru kita datang itu udah banyak calo kan. Calo ini kayaknya Nah, the best ya, di mana-mana ada. dan bisa aja ya cara ngejebolnya ya. Iya, ya, ya ini memang benar ya. Jadi gini, kita beli tiket ya, kemudian kita Mm, memasukkan data, eh, ada nama dan NIK segala macam ditanyakan. Tapi kemudian ketika di lapangan ternyata NIK ini nggak dicek, KTP ini nggak dicek. Sehingga ya mungkin benar sih, calo itu bisa aja membeli dengan apa, beli dulu gitu ya, kemudian dijual lagi di sana karena memang tidak diperiksa nih, apa namanya, tiket untuk siapa yang datang, siapa itu nggak ini juga. ya, Kemudian di dalam undangan disebut bahwa tidak boleh membawa anak di bawah 14 tahun kalau tidak salah seperti itu. mm, Kenyataannya ada yang 7 tahun, 10 tahun. Jadi ini nggak match nih antara undangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Ada komentar, betul. Bro? Iya, memang itu juga sesuatu yang kita sesalkan juga ya. Mhm, Seharusnya kan kalau memang penjualan secara online itu mhm, dilakukan, seharusnya memang hanya ada satu cara
ya. Satu cara untuk mendapatkan tiket adalah dengan pembelian secara online, katakanlah Mhm, seperti itu ya. mhm, Karena pembelian secara online toh masyarakat Indonesia juga sudah familiar dengan hal yang demikian ya. mhm, Tapi karena dalam pembelian secara online itu kan terlihat bahwa ada layer-layer atau cara-cara untuk mengamankan dan supaya juga yang mendapatkan tiket adalah emang orang yang membeli gitu loh. mhm, Yang betul-betul membeli. Karena di situ dalam pembelian kan ada kita harus mencantumkan nick segala macam, mhm, kemudian mencantumkan email gitu mhm, kan. Dan itu kan sebagai cara untuk bisa TikTokan antara panitia pelaksana dengan pembeli tiket. Seharusnya mhm, kan seperti itu. Tapi mhm, kalau kenyataannya masih banyak calo-calo yang bisa beroperasi, itu apa jadinya dong gitu loh. mhm, Kan ini juga sangat mungkin bahwa eh itu lagi-lagi ya bahwa supporter ini jadi tidak terfilter gitu loh. mhm, mhm. Ya siapapun juga bisa mengakses tiket dengan cara-cara yang lebih mudah walaupun memang cara-cara seperti itu memang akan ini ya akan meramaikan stadion Ya, tapi nggak ini ya nggak benar gitu. Untuk apa kita dimintain nomor nick segala macam kalau nggak gitu. dipakai. Kalau nggak dipakai gitu. Dan ketika laga Mm-mm. dimulai itu tribun belum terisi penuh, bro. Betul. Nah, kemudian kan ada yang di sebelah saya baru datang ketika laga hendak dimulai. Saya tanya di luar masih panjang nggak antrian? Masih, katanya. Nah, artinya apa sebenarnya? Kan artinya pintu masuk ini menjadi kendala ya untuk Betul. masuk ke dalam. Dan itu kalau penonton nggak sabar, itu bisa problem. Nah, Iya itu kan? juga yang jadi catatan ya. Iya. Jadi pada saat para penonton ya sudah terkonsentrasi di pintu-pintu masuk, itu masih butuh waktu lama untuk membuka ya, membuka Mhm, pintu gerbang mhm. untuk bisa mempersilahkan penonton masuk ya. Iya, Dan itu bahaya sebetulnya ya. iya. Karena dengan konsentrasi yang makin membludak, makin banyak, sementara pertandingan juga sudah hampir berjalan, Mhm. ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian hari gitu loh. Ya. Dan ada Ya. baiknya bahwa dari pihak keamanan juga ini ya lebih sensitif dengan persoalan-persoalan seperti ini. Jangan terlalu letterlock dengan aturan-aturan. Hmm. Kalau harus harus ada ini ya yang lebih ini ya responsibel dan Hmm. responsif sebetulnya terhadap Hmm. kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar stadion. Ya. Atau Bagaimana itu antrian yang cara cara tata cara masuknya aja juga rumit gitu loh, Bro. ya, ya memang seharusnya gini kan kemarin ada saya lihat ada penonton yang tanpa gelang dan ada yang pakai gelang. Kan kenyataannya Iya, seharusnya penonton tuh pasang gelang dulu gitu. betul. Dan pada saat pemasangan gelang itu baru dicocokkan benar nggak penontonnya namanya dan pemeriksaan NIK itu harusnya di situ. Jadi Iya. harusnya juga petugas ini ya apa namanya eh, apa namanya petugas sigap gitu. Bahwa yang nggak pakai gelang suruh tuker dulu tiketnya dengan gelang, jadinya aman gitu kan. Jadi prosesnya menjadi mudah. Ini nggak ada yang pakai gelang, ada yang nggak pakai gelang sehingga tetap bisa masuk. Sehingga ini yang membuat jadi lama. Kedua, sebenarnya ketika mendekati masuk ke dalam stadion itu kan ada pemeriksaan badan ya oleh dan saya lihat di kaosnya ada tulisannya pas pampres gitu ya. Ya, ini bisa jadi pemeriksaan seperti ini hanya kejadian karena memang akan dihadiri oleh presiden. Betul, betul. Jadi ya, saya juga nggak tahu ya ini kan ada hubungannya juga dengan kehadiran presiden. Ya. Kalau memang ada kehadiran apa ini ya Pak Presiden menonton di stadion langsung, tentu tata cara pengamanan juga jadi lebih ketat. Hmm. Apakah ini yang tata cara ini karena ada hubungannya dengan kedatangan presiden atau tidak? Kita juga harus melihat pada pertandingan berikutnya Mhm. nanti pada saat melawan Thailand. Mhm. Saya pikir eh, catatan-catatan mengenai konsentrasi penonton yang banyak dan masih bisanya para calo itu beroperasi mendapatkan tiket itu juga Mhm. menjadi catatan penting gitu loh. Ya. Jangan sampai ini dibiarkan nanti ya begitu lagi gitu. Ya.
Saya sih tidak melihat ada sebuah perkembangan yang baik ya. Mohon maaf ya. Terutama Hmm. di dalam stadionnya. Hmm. Ketika steward yang berada di pinggir lapangan itu jumlahnya masih sangat minim. Menurut saya sangat minim karena apa? Satu zona itu cuma satu orang. Coba bandingkan dengan laganya Manchester atau di Eropa gitu ya. Itu kan stewardnya tuh berjajar banyak sekali. Sehingga kalau Iya. kejadian ada apa-apa itu orangnya banyak. Nah ini sekarang kalau ada kejadian apa-apa orangnya sedikit petugasnya. Steward Nah, yang di pinggir itu lapangan itu betul, menurut saya ini betul. kan kebetulan tidak ada apa-apa ya. Sehingga jumlah mau Iya, bahkan tidak ada pun tidak apa-apa mungkin karena tidak ada memang iya, tidak ada kejadian ya. Tapi kan iya, kalau ada kejadian, kan ini sebenarnya pengamanan itu kan mengantisipasi sebuah kejadian. Maka seharusnya steward yang ada di dalam banyak. Yang kedua, di setiap zona itu seharusnya juga ada petugas ya, di setiap zona. Karena apa? Kita iya. akan melihat bahwa tumpukan penonton yang berada di sekitar tangga. Tangga Iya. masuk, kemudian penonton di situ berdiri. Gitu. Kan itu seharusnya tidak ada. Sehingga kita yang nonton pun yang dekat dengan tangga gitu jadinya nggak leluasa karena terhalang orang yang berdiri. Iya. Itu aneh loh Indonesia itu ya. Kalau ada Iya. tangga masuk itu selalu aja di situ banyak penonton. Padahal mereka tuh sudah disediakan kursi untuk duduk ya. Tapi Mm. mereka masih mau di situ. Saya tidak mengerti. Apakah mereka sebetulnya penonton yang berada di tribun atas, kemudian turun ke bawah? Saya nggak tahu juga ya. Tapi Iya. kenyataannya adalah penonton banyak di antara apa tangga, pintu gitu ya. Sehingga itu akan menyulitkan orang kalau ada apa-apa harus keluar, itu akan ribet. Iya. Ya, Ya ya mohon memang maaf ya gini. kita harus apa harus ini ya, harus objektif juga melihat situasi yang apa yang ada di dalam pikiran kita. Iya. Seharusnya laga itu seperti apa, terus kenyataannya kayak gini kok kayaknya nggak ada perubahan dengan masa yang lalu gitu. Ya, memang gini. Kan kemarin itu kita lihat bahwa pintu-pintu masuk ya ke Hmm. area kompleks dalam stadion itu kan jumlahnya sedikit. Mhm, Tidak sesuai dengan jumlah penonton yang hadir. mhm, Saya pikir untuk kedepannya itu pertama ya bahwa ada memang ada betulnya bahwa ada filter di dari depan untuk masuk ke dalam kompleks ya. mhm. Filter itu yang bisa masuk ke dalam kompleks adalah orang-orang yang memang punya akses dengan cara ya punya tiket gitu ya. Hmm. Dan tiket yang dipegang oleh penonton itu kemudian ditukarkan langsung di area depan dengan gelang dan segala macam. Ya. Jadi Hmm. artinya yang memakai gelang itu udah pasti adalah orang-orang yang memang berhak untuk masuk ke dalam stadion. Dan sudah Nah, sesuai dengan KTP-nya kan gitu. dan gelang ini juga harus diberikan warna yang berbeda Hmm. sesuai dengan zonanya. Ya, Nah, pintu masuk itu kemudian harus dibentangkan warna yang sesuai dengan gelang yang ada masing-masing. Jadi betul. konsentrasi warna itu sesuai dengan pintu masuk yang sesuai warnanya. Iya, betul. Kalau kemarin kan gelang aja tidak ada, kemudian proses scanning juga terlalu lama gitu loh. Betul. Penonton sudah mengular sampai panjangnya berapa ratus meter gitu. Itu kan satu hal yang bahaya sebetulnya. Iya. Dan yang saya perhatikan adalah yang saya pikirkan adalah ini kebetulan di GBK yang memang punya pagar dua lapis ya. Itu Iya. maksudnya ada pagar luar juga, kemudian baru Nah, pintu masuk. Bagaimana dengan stadion-stadion yang lain? Apakah juga punya cara yang sama, fasilitas yang sama? Yang itu yang menurut saya ragu. Jangan-jangan apa yang hmm. dilakukan di GBK benar, tapi di tempat lain belum tentu benar. Iya, memang harus ada standar ya. Iya, Standar, misalkan memang bahwa yang dianggap benar adalah standar yang terlihat di GBK. iya, Artinya stadion yang lain harus menyesuaikan dengan standar yang ada di GBK, katakanlah iya, seperti itu. betul. Jadi ada, jadi layer-layer untuk masuk ke dalam stadion juga memang seharusnya ada beberapa layer, tapi cara scanningnya tidak meresahkan penonton. Itu aja sih Ya. sebetulnya. Jadi poin utamanya adalah ini menurut saya ya bahwa Hmm. setelah kasus Kanjuruhan, kemudian kemarin ada laga yang ditonton oleh penonton, ya maksudnya dihadiri oleh penonton, itu saya pikir nggak ada bedanya kalau di dalam stadion. Iya. Dan ini
ini harus menjadi kritik ya bagi penyelenggara laga ke depan supaya ini menjadi lebih baik. Dan jangan lupa kita akan menjadi penyelenggara Piala Dunia. Jangan sampai Piala Dunia kayak gini. Aduh, memalukan. Setuju bro, setuju bro. Oke, Sobat Bola, siapa yang kemarin hadir juga di laga Indonesia melawan Kamboja? Kalau menurut Sobat, itu harus seperti apa sih sebenarnya pertandingan-pertandingan di Indonesia? Harus apik atau gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.